sebagian sahabat atau salah satu sahabat bertanya, apa gerangan perang atau mungkin perjuangan yang lebih besar dari perjuangan kita yang telah kita lewati di tanah Badar, wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ini teman-teman yang saya pribadi harus menjadi kita renungan, bahwa sebetulnya perjuangan kita yang lebih berat, sebetulnya perang kita yang lebih berat adalah ketika kita itu memerangi hawa nafsu kita, memerangi ego kita, amarah kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua dapat mampu mendapatkan keberkahan Ramadan, dapat memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita benar-benar menjadi suatu hal yang menjadikan kita itu memiliki banyak bekal nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, teman-teman, saya ingin menawarkan produk dari baju muslim, koko muslim kekinian dari brand Dawis Muslimwear yang saya pakai ini, dan banyak sekali katalog-katalog bisa kalian lihat di Instagramnya Dawis Katalog, atau mungkin di Instagram resminya yang lain yaitu Dawis Muslimwear, seperti itu ya. Apabila kalian minat dengan baju koko kekinian ini, silakan kalian lihat di deskripsi dan segera check out, di sana ada linknya. Jadi itu teman-teman, terima kasih. Marilah kita masuk kepada pembahasan pada kesempatan kali ini. Di bulan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, begitu penting sekali ya kita itu untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal positif. Dan Ramadan ini adalah merupakan suatu momen bagi kita itu untuk kita melatih hawa nafsu kita, untuk melatih jiwa kita, mungkin batin kita, pikiran kita, dan terutama hawa nafsu kita. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran dan merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah memasuki sepertiga kedua dari bulan Ramadan ini, teman-teman ya. Kita sudah memasuki hari belasan dalam bulan Ramadan. Semoga kemarin-kemarin hal-hal yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya di waktu-waktu yang tersisa ini kita dapat mampu memaksimalkan Ramadan kita. Kita mampu mengisi waktu-waktu kita di hari-hari kita di bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, dengan penuh hal-hal positif dan ibadah-ibadah yang baik. Pada bulan Ramadan ini tentu yang paling begitu amat ditekankan adalah ritual ibadah puasa ya, yaitu kewajiban kita dalam berpuasa. Yang itu menuntut kita bukan hanya menahan rasa lapar dan haus dan dahaga, namun juga kita itu dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu kita, menekan ego kita, menekan amarah kita. Dan itu begitu amat pentingnya, dan itu begitu amat dituntutnya dalam ritual ibadah puasa di bulan Ramadan ini, karena itulah esensi dari bagaimana kita itu dididik di bulan Ramadan. Dalam ibadah kita berpuasa, kita itu diajarkan atau dituntut untuk menahan diri, teman-teman.
diri sendiri, atau mungkin kepada pribadi diri sendiri, atau mungkin kepada orang lain. Kita harus memiliki suatu hal atau suatu kontrol dalam diri kita yang kita sebut dengan hawa nafsu kita. Ada cerita teman-teman, ada momen yang terjadi di bulan Ramadan ini yang begitu amat fenomenal, yaitu terjadinya perang pertama dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang di mana ketika umat muslim harus mau tidak mau menghadapi pasukan perang dari suku Quraisy Mekah waktu itu ya teman-teman, yang jumlahnya itu lebih banyak, dan jumlahnya yang lebih banyak itu memiliki peralatan perang atau mungkin logistik yang lebih mapan daripada umat muslim ketika itu, karena umat muslim ketika itu adalah awal-awal beliau-beliaunya para sahabat dan Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Mereka semua melaksanakan atau menjalankan atau terpaksa melakukan peperangan tersebut karena memang suku Quraisy yang akan menyerang kota Madinah. Apabila mereka tidak menghalaunya, tentu mudarat yang lebih besar yang akan terjadi, yaitu akan diserangnya kota Madinah. Yang kota Madinah tersebut tentu ada banyak mungkin anak kecil, wanita, orang-orang tua, dan keluarga-keluarga lainnya. Maka dari itu Nabi Muhammad gitu kan kemudian bermusyawarah dan kemudian mau tidak mau berangkat untuk menghalau suku Quraisy tersebut. Dengan waktu itu yang tercatat dalam sejarah adalah berjumlah kemudian umat muslim Madinah dan muhajirin maupun ansor gitu kan, golongan muhajirin maupun ansor terkumpul sekitar 313 orang. Dan di catatan sejarah, bahkan di beberapa tafsir ya yang menjelaskan gitu kan, bahwa umat muslim harus melawan 3 kali lipat, yaitu 1000 lebih dari pasukan suku Quraisy, yang mereka lebih cakap, yang mereka juga lebih memiliki peralatan perang, bahkan baju-baju perang yang mungkin lebih lengkap. Namun itu semua tidak menjadi suatu hal yang menyurutkan tekad niat para umat muslim, para sahabat muhajirin maupun ansor untuk melawan mereka, untuk memerangi mereka, karena kalau tidak dihalau mudarat yang akan lebih besar akan terjadi apabila pasukan itu sampai masuk kota Madinah. Tentu bukan cuma mereka yang akan diperangi, namun juga orang-orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, wanita dan lain sebagainya juga akan ditawan, dan mungkin rumah-rumah juga akan dihancurkan. Mau tidak mau mereka harus keluar dari kota Madinah dan menghalaunya di luar, seperti itu. Kalian tahu momen perang Badar ini terjadi pada waktu apa? Momen perang Badar ini terjadi tepat pada bulan Ramadan, tepat di mana umat muslim, para sahabat muhajirin maupun ansor itu melaksanakan ibadah puasa. Namun mereka begitu amat ikhlas, rela untuk menjalankan perintah perang, yang itu adalah suatu kemaslahatan bagi anggota mereka yang lebih besar ya, yang ada di kota Madinah, dengan menghalau mereka seperti itu, dengan menghalau pasukan Quraisy yang akan datang. Dan alhamdulillah, singkat cerita ya, nanti mungkin kita bahas lebih detail di pertemuan di kesempatan yang akan datang. Namun secara singkat kemudian alhamdulillah mereka umat-umat muslim itu mengalami kemenangan, walaupun di minimnya peralatan perang, di minimnya kendaraan, bahkan sebagian dari mereka harus berjalan di terik matahari dengan puasa.
Namun alhamdulillah dengan kesungguhan dan keikhlasan para sahabat Muhajirin maupun Ansor untuk membantu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memerangi mereka, alhamdulillah di sebagian cerita atau sejarah mereka benar-benar dibantu. Dan bahkan orang-orang suku Quraisy pun heran. Mereka melihat orang-orang yang tidak pernah mereka lihat, yaitu adalah, dan ternyata mereka itu melihat bahwa umat muslim itu lebih banyak, dan itulah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa Allah itu benar-benar menolong hamba-hambanya yang benar-benar teguh, tegar, benar-benar ikhlas menjalankan perintah dan benar-benar membantu Nabi Muhammad SAW. Perang itu walaupun dimenangkan oleh umat muslim, oleh umat Islam, ketika itu para sahabat Muhajirin maupun Ansor, perang itu, perang Badar adalah suatu perang yang begitu amat beratnya, begitu amat melelahkannya, begitu amat benar-benar teruji mental para sahabat ketika itu, teman-teman. Dan alhamdulillah mereka kemudian pulang. Namun ada suatu ketika mereka pulang, nah ini yang sedikit saya tekankan atau sedikit saya garis bawahi cerita tersebut, cerita yang ini ya. Ketika para sahabat semua berserta Nabi Muhammad SAW kemudian pulang sampai di kota Madinah dengan kemenangan, dengan gilang gemilang ya, dengan begitu amat gembiranya. Di sela-sela setelah mereka sampai, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat Muhajirin maupun Ansor untuk memerintahkan mereka pulang ke rumahnya masing-masing, temuilah keluarga kalian gitu kan. Namun Nabi Muhammad ketika itu berkata, beliau bersabda seperti itu, kalian telah melewati perang kecil, perang yang ringan. Sekarang kalian akan menjalani atau melewati perang yang lebih besar. Mendengar hal itu, para sahabat kemudian terperangah kaget. Para sahabat kemudian bertanya-tanya, apa perang yang lebih besar dari perang Badar yang telah kita jalankan kemarin, seperti itu, barusan. Kok apakah masih ada perang yang lebih besar lagi? Kita harus berjalan jauh di tengah terik matahari dengan minimnya perbekalan dan alat perang dan bahkan kendaraan. Diriwayatkan hanya ada beberapa kuda ya, nggak nyampe 4 kuda, 3 atau 2 kuda yang dibawa gitu kan. Sementara kaum Quraisy lengkap, onta, kudanya, baju perangnya, mungkin pedang-pedangnya dan perbekalannya, semuanya lengkap. Mereka harus melawan 3 kali lipat dari jumlah umat muslim ketika itu yang ikut berperang, para sahabat dan Nabi ya, tentunya ya. Para sahabat bertanya-tanya, apa yang lebih berat, perang yang lebih berat atau perjuangan yang lebih berat dari yang telah kita lakukan barusan kemarin itu di perang Badar, di tanah Badar. Kemudian sebagian sahabat atau salah satu sahabat bertanya, apa gerangan perang atau mungkin perjuangan yang lebih besar dari perjuangan kita yang telah kita lewati di tanah Badar, wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah ini teman-teman yang saya pribadi harus menjadi kita renungan bahwa sebetulnya perjuangan kita yang lebih berat, sebetulnya perang kita yang lebih berat adalah ketika kita itu memerangi hawa nafsu kita, memerangi ego kita, amarah kita.
Dan itu berkaitan dengan situasi kita hari ini, yaitu menjalani ibadah puasa, ibadah Ramadan yang ada di bulan Ramadan, yang utamanya adalah melatih diri kita untuk memerangi hawa nafsu, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itu harus benar-benar kita upayakan, kita latih untuk kita itu mampu mengontrol hawa nafsu kita, hasrat-hasrat yang mungkin itu cenderung negatif, bahkan negatif, rasa amarah kita, mungkin dendam, mungkin apapun itu, berbagai macam keinginan untuk bermaksiat, melanggar perintah Allah, yang ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, itu semua harus kita kontrol. Dan bulan Ramadan ini, ibadah puasa yang ada di bulan Ramadan ini adalah suatu momen di mana kita itu ditekankan untuk melatih, untuk mengontrol hawa nafsu kita. Seperti yang diceritakan tadi ya, bahwa beratnya melawan hawa nafsu kita sendiri, beratnya mengontrol hawa nafsu kita, amarah kita, mungkin hasrat-hasrat buruk kita, itu lebih berat dari menjalani perang, yang perang itu bahkan berat, sangat berat, yang dialami oleh para sahabat Muhajirin maupun Ansor di Tanah Badar. Jadi itu teman-teman, betapa kita benar-benar merenungi kehidupan ini, benar-benar bagaimana kita itu berpikir, mengolah pikiran kita untuk kita dapat mampu melawan hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, agar kita benar-benar menjadi manusia yang benar-benar baik, yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang itu semua akan menuntun kita kepada keselamatan dunia, bahkan hingga nanti di akhirat kita. Jadi itu teman-teman, semoga hal ini menjadi suatu renungan yang penting bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Jangan lupa bantu channel ini agar terus dapat mampu berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.